Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini akidah. Kita membaca kitab At-Tawdih wal Bayan, penjelasan dan keterangan tentang pohon iman yang harus ada pada setiap kita. Kita sampai di bab penguat-penguat iman, yang sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah, qad aflaha al-mu'minun. Sungguh berbahagialah orang-orang beriman. Yang berbahagia hanya orang-orang beriman. Yang lalu sudah dibahas di surat Al-A'la kata-kata atau ayat aflaha, yaitu mencapai apa yang diinginkan dan terhindar dari yang tidak diinginkan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang beriman, ila qaulihi ulaika humul warithun. Jadi akan diterangkan di ayat ini, surat Al-Mu'minun ini, dari ayat qad aflahal mu'minun, ayat 1, sampai ulaika humul warithun. Mereka itu para pewaris. Fahadhihi sifatu as-samanu. Di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 inilah sifat-sifat orang beriman as-saman, yang sangat mahal. Tentu ini keinginan dan harapan setiap kita mempunyai sifat-sifat sebagai orang mukmin. Dan sifat ini, kata beliau, sifat yang sangat mahal. Nilai manusia. Kullu wahidatin minha, masing-masing dari sifat-sifat yang Allah akan terangkan di ayat ini, tuthmirul iman, akan membuahkan iman, watumannihi, dan mengembangkan iman. Jadi buahnya itu bagus sekali. Buah terbaik. Kama annaha min sifatil iman. Sebagaimana bahwa di antara sifat iman, wadakhilatun fi tafsirihi kama taqaddam. Sebagaimana sudah berlalu sekian bab tentang sifat-sifat iman, dan di sini akan diperkuat lagi dengan menjelaskan sifat-sifat al-mu'minun, sifat-sifat orang beriman. Mungkin kita perlu baca ayatnya. Di ayat 1 memang bunyinya qad aflahal mu'minun. Yang pertama kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang kita semua kesulitan ini mencapai kehusuan dalam salat. Sehingga tidak atau masih sulit untuk dikatakan sebagai sifat orang beriman ya. Sifat orang beriman itu sholatnya khusyuk. Sementara setiap kita untuk menghadirkan hati atau menyertakan hati dalam sholat itu susahnya sangat berat. Nah,
diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid, tingkatan orang sholat ya. Ini perlu saya ulang supaya kita berupaya menjadikan sholat kita khusyuk. Sholat khusyuk. Maka sholat yang seperti ini, kata beliau, orang yang pikirannya masih hilang, kan kadang kita nggak tahu sudah rakaat keberapa, bacaan imam tadi apa, karena selalu lepas, pikiran selalu lepas dari sholat. Yang seperti ini, sholat seperti ini, kata beliau, muhasab, dihisab. Nah, yang ketiga, sholatnya sudah benar, perhatian pada syarat dan rukunnya sudah bagus. Hanya saja dia kondisinya selalu mempertahankan sholat. Jadi selalu diupayakan jangan sampai pikiran itu lepas. Tidak istirsal istilahnya. Istirsal itu ngikuti. Begitu mau muncul, ditolak, diperangi. Ditolak dan diperangi. Sehingga kata beliau, sholat yang seperti ini terdiri dari sholat dan jihad. Dia orangnya ini sholat dan jihad. Yang keempat, orang yang sholatnya seperti nomor 3 tadi, itu yusab, diberi dapat pahala. Jadi tadi yang kedua itu muhasab, dihisab. Yang ini baru yusab, diberi pahala, dapat pahala. Yang keempat, sholatnya lebih baik lagi. Sehingga perhatiannya artinya sudah mampu mengendalikan bisikan-bisikan nafsunya. Kalau tadi kan masih sholat dan jihad. Jihad melawan seruan-seruan, bisikan-bisikan nafsu. Yang keempat ini sudah mending. Sehingga yang keempat ini, sholat yang keempat ini mukafir. Mukafir itu penghapus dari dosa-dosa dan juga menjadi penghilang dari kejelekan-kejelekan seperti firman-Nya inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Yang keempat, orangnya sudah mampu menguasai sholatnya. Dia sudah menyempurnakan syarat dan rukunnya sudah sempurna. Kalau kita mungkin bacaannya gampang, menyempurnakan gampang kan hafal ya. Tapi mempertahankan untuk selalu hadir dalam sholat ini yang sangat berat. Maka yang kelima ini sudah seperti nomor 4, hadir selalu hatinya dengan sempurna. Kemudian yang kelima ini melepaskan hati untuk ditundukkan kepada Allah, merendah kepada Allah, nadhiran dengan melihat Allah dengan hatinya, yusahid melihat Allah dengan hatinya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, anta budallaha ka'annaka taro. Engkau sholat seakan-akan melihat Allah. Maka hatinya sudah tenang bersama Allah.
Sebagaimana sabda Nabi, waju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku dengan sholat. Sehingga sudah sangat betah, enak sholatnya. Karena dia melihat atau menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Ini yang Allah sebutkan di pertama ya. Yang ketiga, yang kedua, mereka itu berpaling dari al-lagwu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Sehingga dia memilih perbuatan dan perkataan yang bermanfaat di akhirat. Namanya zuhud ya. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka menunaikan zakat. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun. Menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka amanah. Yang keenam, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Menjaga salat. Yang tadi salatnya sudah khusyuk itu dijaga. Ulaika humul warithun. Sampai ayat 10. Mereka itu al-warithun. Para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pada kita taufik dan hidayahnya menjadikan sifat-sifat ini ada pada diri kita. Kata beliau selanjutnya, sifat pertama, fahudurul qalbi, maka hadirnya hati, fis shalah, di dalam salat. Nah, ini sifat pertama ya. Wa kaunul musalli, diawali dari keadaan orang salat, yujahidu nafsahu. Tentu syarat dan rukunnya sudah baik, sudah disempurnakan. Kemudian dia yujahid itu berjihad. Dan ini sifat daripada pengikut Rasulullah itu berjihad, selalu berjihad. Dan jihad yang terbesar adalah melawan nafsunya. Bahkan Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, "Qul qul hadhihi sabili," kata Allah ya. "Qul hadhihi sabili." Katakan Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, berjihad kepada Allah. Berdakwah mengajak kepada Allah. Sampai kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau ada orang mengaku mengikuti Rasulullah tapi tidak mau berjihad, nah di atas ilmu, maka kata beliau itu bohong pengakuannya itu. Jadi sifat orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, hartanya dan ilmunya. Dengan jiwa, harta dan ilmu. Orang yang bisa mencapai kehusuan dimulai dari memerangi nafsunya. Tadi kalau kata Ibnu Qayyim ini urutan ketiga ya. Ala istihdari, memperjuangkan nafsunya untuk bisa menghadirkan ma yaquluhu, apa yang diucapkan. Ini kan tidak gampang ya. Kita jalan, mulut itu baca, kalau orang lain dengar ya benar bacanya. Tapi yang baca itu enggak hadir. Nah, wa yaf'aluhu, dan yang dilakukan, bukan hanya yang diucapkan. Kenapa dia sendakep? Kenapa dia angkat tangan? Nah, minal qiraati, dari bacaan-bacaan yang dia baca, wal zikri, zikir yang dia ucapkan,
wa doa dan doa fiha di dalam sholat. Nah, maka nilai orang tergantung kehadiran hatinya ini. Di dalam berzikir, di dalam berbuat. Wa minal qiyami, dan ketika berdiri, kenapa berdiri? Wal qu'ud, kenapa duduk? Kalau ada berdiri ke duduk itu namanya qu'ud. Kalau dari sujud ke duduk namanya julus, ya. Warruku wasujud, kenapa dia ruku? Kan ada hadis-hadisnya, azim rabbak firruku, agungkan Rabbmu ketika ruku. Saya ruku ini untuk ta'zim, untuk mengagungkan Allah. Min asbabi ziyadatil iman wa namwihi. Semua ini ketika orang sholat bisa bersama antara badannya dan hatinya. Ketika dia berbuat dan berdoa, membaca ayat dan zikir, itu min asbabi ziyadatil iman. Merupakan sebab bertambahnya iman. Sehingga semakin bertambah imannya selesai sholat, dengan syarat sholatnya tadi itu, hadir hatinya. Wa taqaddama, dan telah berlalu pula, anallaha sammas shalah imanan. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan salat itu iman. Biqaulihi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah berfirman, tidaklah Allah itu menyia-nyiakan iman kalian. Wa qauluhu, juga firman-Nya, wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Karena salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tadi yang bisa mencapai ke sini itu salat yang keempat tadi ya, tingkatan keempat. Waladzikrullahi akbar. Zikrullah itu paling besarnya. Nah, ini buah daripada iman, buah daripada salat, orang selalu zikrullah. Kalau ini dalam segala keadaan, baik dalam salat maupun tidak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Dalam segala keadaannya zikrullah. Bisa mencapai zikrullah dalam segala keadaan merupakan buah dari salat, ya. Dengan salat yang seperti beliau katakan. Fahiyya, maka salat yang seperti itu akbarunahin, paling besarnya penolak atau pencegah, an kulli fahsya, dari segala kejelekan. Kejelekan hatinya, kejelekan lisannya, kejelekan anggota badannya. Wa mungkarin, dan segala kemungkaran. Yunafil iman. Semua itu dia diadakan oleh iman. Karena ini bisa menghilangkan iman, bisa merusak iman juga. Kama anda tahtawi ala dzikrillah, sebagaimana salat itu juga mengandung zikrullah, alladzi yughadil iman. Yang zikrullah itu merupakan yughaddi. Kalau kata Ibnu Qayyim ini kan kaulnya Al-Imam As-Sa'di ya. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, kutun, qaf waw ta, hampir sama maknanya dengan ini. Goda itu makan siang ya, makan siang. Itu artinya makanan pokok. Alladzi yughadil iman wa yunammi, yang itu merupakan makanan pokoknya iman. Apa itu? Zikrullah. Zikrullah itu makanan pokok. Wa yunammi, dan mengembangkan iman. Sehingga bukan hanya hidup, makanya selalu diperumpamakan dengan tanaman. Ada tanaman itu
hidup tapi tidak berkembang bagus. Sementara kalau ahli pertanian itu sudah bisa mengetahui standar ya, standar buah yang bagus. Liqaulihi waladzikrullahi akbar. Karena ini merupakan makanan pokoknya iman dan pengembangan iman. Zikrullah katakan, zikrullah itu akbar. Yang kedua az-zakatu waz-zakatu. Kadzalika tunamil iman wa taziduhu. Demikian juga zakat. Itu bisa menambah iman, nami itu mengembangkan iman dan menambah iman. Wahia farduha wa nafluha, apakah itu yang wajib maupun yang sunnah. Semuanya bisa mengembangkan iman. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan, bukti iman. Nah, bukti bahwa orang itu beriman, orangnya itu mudah sedekah. Di samping sedekah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Almar'u tudzallu bi sadaqatihi atau yadhillu bi sadaqatihi. Seseorang itu nanti pada hari kiamat akan dilindungi tergantung dari sedekahnya. Karena sangat panas, matahari dekat kepala, maka manusia kepanasan, ada yang air peluhnya itu sampai lututnya, pusarnya, lehernya, hidungnya, itu bisa diatasi dengan payung. Bagaimana membuat payung sekarang caranya di dunia ini? Dengan apa? Banyak sedekah. Nah, sedekah itu nanti oleh Allah dijadikan payungnya untuk melindungi dari panas. Tidak harus banyak, kata Rasul SAW, walaupun hanya dengan separuh biji kurma ya. Fatakunar walau bisiki tamrin. Nah, kita punya lombok, punya berambang. Kata para ulama, walaupun satu siung, kan bawang itu siungnya banyak. Keliling bawa satu bawang, sedekah, kasih satu. Niatnya tadi untuk di samping juga sedekah, di samping menjadikan payung nanti pada hari kiamat, sedekah juga bisa menolak bala. Nanti ketika orang ini mau diancam dengan azab, maka bala akan datang untuk menghadangnya. Tidak bisa, saya sedekah yang dulu selalu dilakukan. Juga di dunia untuk melindungi dari musibah-musibah balak-balak dunia, itu sedekah dalam banyak hadis. Kenapa ini zakat disebut sedekah? Dan sedekah ini adalah zakat. Sedekah dari kata asidku, benar ya, jujur. Menunjukkan benarnya bahwa orang ini beriman. Benar, menunjukkan bahwa orang yang sedekah ini berarti dia orang beriman. Makanya oleh Allah disebut, zakat itu disebut sedekah. Ini juga tersebut dalam ayat. Ay ala imani sahibiha. Ala imani sahibiha. Maksudnya bukti burhan atas benarnya keimanan orang yang bersedekah. Fahiyya, maka sedekah dalilul iman. Sedekah itu dalil iman. Kalau enggak punya apa-apa, enggak ada uang sama sekali, apa sedekah? Senyum ya, atau berkata dengan baik. Masya Allah ya, ajaran Islam itu demikian indah, demikian luas. Ketika Allah tidak mengaruniakan kita harta, masih tidak luput dari kita untuk bisa bersedekah. Wa tughaddi, apa tadi? Tughaddi, makanan pokoknya iman. Nah, wa tanmi, dan yang mengembangkan iman. Kemudian yang ketiga, lebih mudah, pelaksanaannya lebih mudah, yaitu al-i'rad,
anil lagwi. Kalau ini kan mengeluarkan sedekah, salat tadi demikian susahnya salat, untuk menjadikan salat itu bersatu antara badan dan hati itu susah. Yang kedua tadi sedekah, yang ketiga gampang. Yaitu al-i'rad anil lagwi. Karena ini tidak butuh perbuatan. Berpaling dari kesia-siaan. Alladzi huwa kullu kalamin. Yaitu setiap ucapan la khaira fi. Setiap ucapan yang tidak ada kebaikannya. Ini kan tidak perlu ngomong. Tidak perlu bicara. Nah, sehingga orangnya berpikir saja. Manfaat apa kalau saya bicara? Nah, ketika tidak ada manfaatnya, dia tidak bicara. Karena juga faham dengan hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sampai ada kitab namanya Kitabus Somti, kitab diam. Saking pentingnya diam, ya. Karena lidah itu anggota badan paling lunak, tapi paling bahaya. Paling susah untuk dipegang. Coba dipegang itu kan tidak bisa diam. Di penjara itu paling susah. Maka manusia itu kata para ulama, al-insan ala fi ala adudain atau ala ini. Seseorang itu tergantung dua anggota badan yang sangat kecil dan lunak. Yang pertama yang disebut dengan mudghah. Mudghah itu ya kecil kayak jantungnya ayam itu. Artinya bisa ditelan. Tapi itu menentukan kondisi seluruh badan. Kata Rasulullah SAW, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Kalau bagus segumpal daging ini, jantung itu, akan bagus seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak segumpal daging itu akan rusak seluruh badannya. Yang pertama. Yang kedua lisan. Setiap pagi kata Rasulullah, anggota badan itu memperingatkan lisan. Hati-hati kamu terhadap saya. Karena kami tergantung dari engkau. Tergantung dari lisannya. Wa kullu fi'lin dan lawun itu mencakup juga setiap perbuatan. La khaira fihi yang tidak ada kebaikannya. Nah, bal yaquluna al-khaira wa yaf'alunahu. Bahkan orang itu bicaranya yang baik-baik saja dan mengerjakannya yang baik-baik saja. Wa yatrukuna syarra. Mereka idza wajadu ghaflatan, ketika mereka mendapati kelalaian, au tasa'asa imanahum atau imannya mulai melemah, yaqulu ba'dhum li ba'din, maka dia segera bicara yang lain. Tuh cari, kalau HP itu sudah mulai ya turun gitu, dia segera apa? Ngomong ke yang lain untuk ngecas imannya. Beliau mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'atan. Duduk bersama kami nu'minu sa'atan. Kita beriman sesaat. Nah, kita beriman sesaat.
Ini sampai Rasulullah heran dengan ini karena malaikat Jibril datang mendatangi Rasulullah. Allah kagum dengan orang yang sedang duduk zikrullah. Fayadhkurunallah, kemudian mereka berzikir kepada Allah. Wa yadhkuruna ni'amahu, mereka mengingat-ingat nikmat Allah. Mengingat-ingat nikmat Allah ad-diniyata wad dunyawiyah. Baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan duniawi. Kita dijadikan orang beriman, ini paling tingginya. Diberi waktu oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kesehatan zahir dan batin, bisa menambah iman di rumah-rumah Allah. Maka nazalat alaihim sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di majelis ilmu seperti. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmah. Rahmah itu diampuni dosa-dosa yang lalu, diberi bimbingan, taufik terhadap jalan yang akan ditempuh. Nah, wa khaffathumul malaikatu, kemudian mereka dikelilingi para malaikat. Ditulis bahkan oleh malaikat untuk disampaikan kepada Allah siapa yang hadir. Kemudian para malaikat setiap hari keliling di dunia ini mencari majelis zikir seperti ini, dan setelah mendapati, para malaikat memanggil lainnya, halumu ala hajatikum. Fayujaddidu bidzalika imanahum, maka dengan mereka ini zikir, mengingat nikmat Allah, mengingat nikmat duniawi maupun dini, maka mereka yatajaddadu imanuhum. Yatajaddadu itu berbaru lagi. Atau dalam hadis sahih juga Rasulullah SAW mengatakan innal imana layahlaku. Sesungguhnya iman itu layahlaku. Layahlaku itu kalau pakaian itu lusuh. Sesungguhnya iman itu lusuh. Berarti kalau iman itu turun, ya. Dan sudah kesepakatan Ahlus Sunnah, iman itu yazid wa yanqus. Kata Imam Ahmad, bisa naik melebihi malaikat dan bisa turun sampai ke kufur, sampai habis sama sekali. Kata Rasulullah, innal imana la yahlaku, iman itu bisa lusuh. Kama yahlaku tsaubu, sebagaimana pakaian bisa lusuh. Fas'alullaha at-tajdid. Maka mintalah kepada Allah tajdid. Nah, maka memperbarui iman ini juga karunia dari Allah. Kita menjalani sebab-sebabnya dengan seperti ini. Ijlis bina nu'minu sa'atan. Dan ini bukan satu ini saja, banyak qaul-qaul yang lain. Nah. Wa kadzalika, kalau tadi itu pasif ya, pasif karena dia i'rad, berpaling, menjauh. Yang kedua, yang ke berapa ini? 4. Ya, 4. Wa kadzalika al-iffatu anil fawahish. Iffah itu menjaga kehormatan dirinya dari fawahish. Fawahish itu asal katanya keji, banyak bicara. Sehingga orang yang banyak bicara oleh Rasul dibilang apa? Mutafahishan, ya, banyak bicara. Nah. Khususan fahisataz zina, terutama fahisyah zina. Zina ini juga luas. Kata Rasul, zina, mata bisa berzina dengan memandang, mulut bisa zina, tangan bisa zina, kaki bisa zina. Nah, la raiba anna hadza min akbari alamatil iman wa munammiyati. Menjaga kehormatan, menghindarkan dari perbuatan yang keji, yang merusak kehormatan dirinya,
itu merupakan pengembang iman. Jadi ada dua pengembang iman, bisa berupa perbuatan, bisa berupa yang pasif ya, berupa pasif. Fal mu'minu, maka orang mukmin li khaufihi, karena rasa takutnya di dalam hatinya. Jadi ini di antara sifat orang mukmin, di dalam hatinya ada rasa takut. Karena kalau tidak ada rasa takut, maka tidak bisa orang itu diperingatkan, diingatkan. Itu susah. Kecuali dengan rahmat Allah. Karena Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Bagi orang yang di hatinya ada takut. Nah, takut apa? Maqamahu baina yaday rabbih. Takut sebentar lagi akan berdiri di hadapan Allah. Nah, maka barang siapa yang takut kepada Allah, Al-Quran itu bagus, mudah diterima. Tanda orang yang hatinya ada rasa takutnya, gampang menerima Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani, maka berilah peringatan manusia dengan Quran. Terus, man yakhafu wa'id, orang yang takut dengan ancaman Allah. Juga firman Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya, fa'amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut ketika berdiri di hadapan Rabb-nya, wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan nafsunya dari dorongannya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang sebelumnya Allah katakan wa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim tempat kembalinya. Fal mu'min, maka orang beriman karena rasa takutnya ketika berdiri di hadapan Rabb-nya, nahan nafsa, dia menahan nafsunya anil hawa, dari dorongannya. Hawa sendiri ternyata melayang ya. Ijabatan lida'il iman, pasti dia akan memenuhi seruan iman. Tadi yang sudah disebut dari awal. Kayak mulai dari sholat khusyuk itu, yang bisa berupaya untuk menjadikan sholatnya khusyuk itu orang yang di hatinya ada khauf, ada rasa takut. Bagaimana nanti kalau menghadap Allah, sholatnya tidak diterima. Nah, Rasulullah menjelaskan nanti ada sholat-sholat yang tidak diterima oleh Allah, kemudian dijadikan gombalan, dilemparkan ke wajahnya. Dan itu hisab pertama ketika manusia berdiri di hadapan Allah. Kemudian yang kedua tadi zakat ya. Sedekah, mudah sedekah. Siapa yang mudah sedekah? Orang yang di hatinya ada rasa takut. Wa tagdiyatin lima ma'ahu minal iman. Dan ini yang menjadikan makanan itu memperbagus hati, memperbagus iman. Imannya berkembang dengan baik. Asalkan di hatinya tadi ada rasa takut. Makanya minta rasa takut ini juga karunia dari Allah. Yang kita diajari oleh Rasulullah untuk apa? Minta kepada Allah. Gimana doanya? Pak Hadi hafalin. Allahumma inni as'aluka al-huda. Terus wat-tuqa. Nah, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan at-tuqa. Nah. Banyak lagi doa-doa untuk minta kepada Allah at-tuqa. Yang kelima, sifat orang beriman, riayatul amanat. Riayah itu menjaga. Wal uhud,
janji-janji. Wa hifdzuha min alaimil iman. Dan menjaga orang yang amanah dan kalau janji itu menepati, ini termasuk dari tanda-tanda orang itu beriman. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan la imana, tidak ada keimanan, liman la amanata lahu, bagi orang yang tidak amanah. Nah, bagaimana orang-orang dahulu ketika diamanai. Wa idza aradta an ta'rifa imanal abdi, kalau engkau ingin tahu keimanan seseorang, mau ngetes keimanan seseorang, wa dinahu, dan ingin tahu kualitas keimanan seseorang atau kualitas agama seseorang, fandur halahu hal yura'il amanat kulluha, apakah dia orangnya menjaga amanah, baik itu harta, dikasih amanah apa tentang harta. Kan kebanyakan bocor ya, yang katanya koruptor-koruptor itu kan karena ndak amanah ya. Kalau orangnya amanah kan ndak ada koruptor ya. Nah, maka kalau kok berani korupsi, ya karena memang di dalam hatinya nggak ada iman dan agamanya yang lemah. Karena memang dari TK sampai perguruan, sampai sekolahnya habis, agamanya minim. Sehingga yang berkembang apanya? Nafsunya. Tidak ada rasa takut triliun. Padahal ini kalau orang-orang dahulu, rupiah saja takut sekali. Mundur kalau dikasih amanah. Kalau tidak tahu, kalau dia ngerti dirinya lemah. Kulluha maliyatan, apakah amanah harta? Nah, yang orang yang bergerak di bidang gini-gini ya, di bagian bendahara-bendahara kayak gitu. Au qauliyatan, atau ucapan. Sukanya nambahi kalau ucapan ya, ngurangi jarang. Makanya kalau dilihat dari ulama-ulama hadis, kan itu dirinci, oh ini tambahan dari orang ini. Nah, yang disebut mudraj ya, tambahan-tambahan. Maka para ulama-ulama seperti Al-Imam Bukhari itu enggak berani walaupun nambah satu lafaz saja dari apa yang didengar dari syekhnya. Sehingga khawatir ini bukan ucapan, bukan dari Nabi, ini ucapan Imam Bukhari gitu. Au amanatul hukuk, atau amanah-amanah hukuk, hak-hak. Haknya orang tua, haknya anak, anaknya tidak ditunaikan haknya. Di antara hak anak yang terbesar apa? Dari orang tua. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu amanah terbesar. Menjaga apa? Dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka. Itu hak anak, dari hak istri, dari suami. Hak anak dari orang tua adalah dijaga dari api neraka. Jangan sampai masuk neraka istri dan anak-anaknya. Diapakan? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika membahas ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara, apa kata beliau? Kata Imam As-Sahabi, Imam Sahabat Ibnu Abbas, alimuhu wadibu, ajari agama. Jadi yang ngaji bukan bapaknya saja, suaminya ngaji, istrinya enggak diajari, itu salah, enggak amanah. Nah, agama akhirat itu agama terbesar.
Apalagi sekarang gampang, walaupun tidak hadir bisa nge-live, bisa dikasih rekamannya. Yang jelas, yang penting bapak-bapak, ikhwah sudah menunaikan amanah. Ini tanda iman seorang hamba dan tanda orang ini beragama. Saya ulang ya, perkataannya Al-Imam As-Sa'di. Mungkin ada yang tadi lalai, ngantuk. Wa idza aradta an ta'rifa imanal abdi. Ya, kalau kamu ingin tahu orang ini beriman atau ingin tahu kualitas agama seseorang, lihat keadaan orang itu terhadap penjagaannya terhadap amanah. Nah, amanah terbesar itu tadi anak dan istri kalau sudah nikah. Wahal yura'il huquqa, apakah dia itu menjaga hak-hak wal uhud dan janji-janji. Nah, janji saya datang nanti jam 12 atau habis duhur sampai asar nggak datang, nggak ada khobar. Nah, itu tercoreng nanti keimanannya dan agamanya. Maka di WA kalau nggak bisa, afwan ini masih ada uzur, belum bisa habis duhur. Disampaikan, setiap orang punya uzur, punya masalah. Wal uqud dan akad-akad. Misalnya tentang join kerja bareng misalnya. Ya, saya punya keahlian bengkel. Oh ya sudah, tapi saya nggak ada modal. Ya sudah, tak modali. Dan jalan-jalan kalau sudah jalan bengkel seringnya itu sudah mulai tertaruh atau dipertaruhkan ini tadi iman dan agamanya. Seringnya apa? Nah, kita lihat coba ya surat Shad ya. Ini bukan masalah baru, cuma zaman dahulu sudah biasa kayak gitu. Surat Shad. Mana? Ayat 24. Allah berfirman, ini Nabi Dawud malah yang bilang, mengatakan. Qala, Nabi Dawud ini berkata, laqad dzalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Ini kisahnya panjang ya. Wa inna katsiran, saya baca di sini terjemahnya. Dia Nabi Dawud berkata, sungguh dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk digabungkan kepada kambing-kambingnya. Ya ada orang punya satu kambing, kemudian ada orang yang satunya yang B punya banyak kambing. Kemudian yang punya banyak kambing itu cuma satu diambil kambingnya, dijadikan satu dengan kambingnya sendiri. Datang ke Nabi Dawud ngadukan. Maka kata Nabi Dawud ini, yaitu zalim kamu telah mengambil kambingnya orang dijadikan masuk ke gerombolan kambingmu. Nah, di sini pelajarannya. Sesungguhnya kata beliau, banyak di antara orang-orang yang berserikat. Ini tadi ya, berserikat. Yang satu bagian ngerjakan, tidak punya modal. Yang satu bagian modal. Kata beliau, benar-benar saling merugikan satu sama lain. Kalau di tafsirnya saling membenci, saling curiga. Ini kan waktunya bayar, ini waktunya bagi hasilnya mana ini? Mulai sudah. Nah, maka kalau lemah, nggak tahu dirinya, susah untuk jaga amanah, mending dihindari. Karena memang kata Nabi Dawud yang Allah abadikan di sini, seperti itu seringnya. Dan ini itu sudah nas, ini dari Allah Azza wa Jalla seringnya dan kebanyakannya. Dan kalau kita lihat kenyataannya ya seperti itu, seringnya dan kebanyakannya.
Wal uqudu allati bainahu wa bainallah. Yang pertama, akad-akad antara hamba dengan Allah. Yang pertama iman, amal soleh. Ini akad hamba dengan Allah. Hak-hak Allah itu diibadahi, diimani, ditaati. Terus diapakan? Disyukuri, tidak dimaksiati. Ya. Wallati baina wa bainal ibad, dan akad-akad yang dilakukan hamba antara hamba sesama hambanya. Fa in kana kadzalik fa huwa sahibu dinin wa imanin. Maka apabila orang itu benar-benar amanah, nah, menjaga hak-hak, menjaga orangnya Masya Allah iman, agamanya Masya Allah, maka kata beliau, fahuwa sahibu dinin wa imanin. Dia adalah orang yang beragama dan orang beriman. Ini juga taufik dari Allah Azza wa Jal. Wa illam yakun kadzalik, tapi kalau tidak begitu, ya lalai. Naqasa min dinihi wa imanihi, maka berkuranglah agama dan imannya. Bimik dari ma in taqasa min dzalika, tergantung dari berkurang amanah dan tadi berkurangnya amanahnya. Maka tergantung penjagaan iman seseorang, maka menjaga amanah itu termasuk daripada keimanan yang bisa menguatkan iman. Misalnya diberi amanah oleh Pak ini, dijaga, tambah imannya. Ditambah lagi oleh orang lain, dijaga, bertambah lagi imannya. Kan Rasulullah seperti itu ya, sampai beliau sendiri mendapat gelar apa? Al-Amin. Itu sebelum diutus. Nah, wallahu a'lam, mudah-mudahan menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah Azza wa Jal, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.